Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, kita bisa bertemu ya, walaupun hanya tatap muka. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kita untuk mencari ilmu lebih banyak lagi ya. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa karena kita di masa pandemi ini tidak bisa bertatap muka, kita tidak bisa bertemu, maka kegiatan pembelajaran secara online ini memaksa teman-teman untuk belajar secara mandiri. Walaupun kita dari teman-teman dosen tetap memberikan layanan kepada teman-teman agar bagaimana caranya teman-teman bisa belajar dengan baik. Dan jangan lupa uh, teman-teman subscribe ya, kemudian komentar di video yang saya buat. Agar apa? Agar saya bisa memantau teman-teman itu belajar, benar-benar belajar, terus memperhatikan video penjelasan tiap materi yang saya upload. Nah, kalau tidak komentar kan sudah buat, tetapi teman-teman uh, tidak dilihat. Satu, teman-teman nggak dapat ilmunya. Yang kedua, saya nggak tahu gimana benar teman-teman itu benar belajar atau tidak. Karena sekali lagi, ya di sini kita harus bisa bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai apa yang telah teman-teman keluarkan itu akhirnya tidak uh, tidak bisa, tidak bermanfaat gitu, kurang nggak optimal. Ya apalagi ketika buat video ini juga kan butuh effort dari kita semua, walaupun ini adalah kewajiban, ya setidaknya ditonton, dilihat, dipahami apa yang dijelaskan. Dan menjadi semangat untuk saya juga untuk terus buat video-video yang lainnya gitu. Jadi eh, saya bisa buat video-video yang lebih banyak lagi untuk teman-teman belajar. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai manajemen keuangan. Nah, seperti sebelum-sebelumnya kemarin kita sudah bahas mengenai manajemen sumber daya manusia ya. Yang sebelumnya lagi mengenai manajemen atau organisasi. Di pengorganisasian jelas kita dijelaskan bahwa ada pengorganisasian ya. Pengorganisasian berarti apa? Mengatur gimana perusahaan ini berjalan, diorganisir. Nah, kalau diorganisir berarti itu diidentifikasi semua jenis-jenis pekerjaannya. Nah, kemarin sudah ada salah satunya sumber daya manusia. Sekarang kita bahas manajemen keuangan. Nanti ada lagi manajemen pemasaran dan lain sebagainya. Oke, jadi buat apa sih manajemen keuangan ini? Nah, jadi manajemen keuangan ini untuk mendapatkan pendanaan yang diperlukan dengan biaya minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan, serta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Jadi tugas eh, tugas dari sebuah manajemen keuangan itu mengatur pengelolaan keuangan ya atau dana. Bagaimana dana yang kita dapatkan, kita kumpulkan ya, ya kita sebut saja sebagai modal ini mampu dikelola dengan baik ya, dengan cara kita bisa uh, menggunakan dana tersebut seefisien mungkin, tetapi dapat penghasilan yang optimal. Ya, optimal itu keuntungan yang besar. Nah, itulah maka perlunya ada manajemen keuangan. Kalau kita buat perusahaan, kita cuma ngasal, pencatatannya ngasal, nggak dicatat, terus nggak diorganisir ke pengeluaran, pendapatannya, penjualan itu nggak diorganisir. Akhirnya apa? Akhirnya banyak tumpang tindih nanti. Bisa terus modal kita diambil untuk kepentingan pribadi. Akhirnya usaha itu tidak ada berkesinambungan. Pada ya, tidak berkesinambungan akhirnya apa? Kolaps, bangkrut. Nah, itulah perlunya ada manajemen keuangan agar bisa mengatur juga memprediksi pendapatan yang akan kita terima.
Nah, di sini ada beberapa fungsi manajemen keuangan. Yang pertama itu perencanaan dan peramalan keuangan, ya, dan peramalan forecasting. Jadi di sini seorang manajer keuangan tuh harus memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, ya, atau memperkirakan kebutuhan keuangan di masa yang akan depan, ya, terutama keuangan bisnisnya nih. Dia perlu memberikan perincian terhadap jumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli aset, ya, membeli aset sebuah aset perusahaan. Jadi kebutuhan sebuah perusahaan itu dia harus rinci apa aja kebutuhan sebuah perusahaan tuh, ya, aset apa aja yang harus dibeli, barang modalnya apa, itu harus diatur. Nah, nanti manajemen melalui manajer keuangan itu harus tahu mereka keluarkan modal kerjanya berapa, ya. Kemudian dia harus merencana ke depan itu udah ada forecasting ke depannya seperti apa tuh, rinciannya seperti apa. Kalau kalau dia baru buka break, ketika baru mau ada modal kan, terus jualan mulai modal usaha, break even point itu imbal balik apa? Titik impas ketika penjualan itu menemui titik impasnya. Lalu berapa bulan dia udah bisa dapatkan keuntungan atau balik modal itu. Nah, itu nanti akan dirancang oleh manajer keuangan. Nah, terus kemudian bisnis mana yang lebih menjanjikan, itu juga harus diprediksi. Kemudian ada penentuan komposisi modal. Nah, dari penentuan komposisi di modal ini nanti akan terlihat struktur modal mana nih yang harus diputuskan. Nanti dari struktur modal itu kan ada campuran utang, ada ekuitas, ada utang, ya, nanti digunakan untuk pembiayai peluang investasi yang menguntungkan di masa depan, ya. Itu komposisi itu sebagai struktur komposisi modal. Kemudian ada investasi dana. Nantinya manajer keuangan itu harus memastikan dana yang tersedia untuk bisnis, ya, untuk operasi perusahaan, ya, seberapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk operasi perusahaan. Terus biayanya diperoleh dari mana? Terus pengembaliannya itu eh harus eh, harus seimbang, ya. Artinya udah tahu titik bagaimana cara pengembaliannya itu dari struktur modal yang mana. Kemudian ada pertahankan likuiditas yang tepat. Nah, likuiditas satu komponen keuangan yang liquid itu apa? Ya, kan ada kas, ada macam-macam, ya. Nah, kas ini sesuatu yang sifatnya liquid. Nah, itulah di sini. Jadi kalau untuk mempertahankan likuiditas yang tepat itu satunya ada kas. Jadi kas itu adalah sumber terbaik untuk menjaga likuiditas. Jadi kas itu nggak boleh habis, harus diperhitungkan besarannya. Di bisnis itu harus kan tiap bisnis itu kan dia harus beli barang modal, dia harus gaji karyawan, terus kebutuhan keuangan lainnya. Nah, terus eh, itu kan harus harus terukur, ya. Maka harus ada komponen komponen liquid yang bisa membayar hal itu semua. Nah, dari situ juga, dari sini kita bisa eh, menentukan aset mana aja yang liquid. Kita harus cari nih aset mana aja yang liquid sekalian kas. Sehingga jadi nanti kalau terjadi kelangkaan dana itu bisa kita cairkan. Misalkan kas itu menipis, berarti ada side yang bisa dicairkan. Terus ada pengelolaan surplus. Nah, pengelolaan surplus itu menjual surplus aset dan berinvestasi dengan cara yang lebih produktif akan meningkatkan probabilitas, ya. Jadi laba itu harus dikelola lagi. Sebagian dibagikan kalau itu perusahaan besar, PT sifatnya PT, itu dibagikan dividennya. Kemudian harus dikelola lagi. Ya, jangan sampai laba itu dibagikan semua. Kalau dibagikan semua, nantinya perusahaan nggak ada pengembangan. Nah, kemudian ada kontrol keuangan.
di mana kontrol keuangan ini sebagai analisis hasil aktual perusahaan, ya. Jadi dia eh, selalu update nih, aktual, update, ya. Dekati dengan dari perspektif yang berbeda pada waktu yang berbeda. Jadi dibandingkan dengan tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dalam rencana bisnis. Jadi jelas di situ kontrol keuangan. Jangan sampai eh, kita minta data untuk bulan Desember, tapi belum siap datanya. Nah, kalau kayak gitu, akhirnya terjadi manipulasi, berpeluang terjadinya manipulasi. Kemudian ada tujuan manajemen keuangan. Yang pertama itu maksimalisasi keuntungan. Ya, tujuan utamanya itu bagaimana dengan dana yang terbatas, hasilnya terbatas, itu mampu menghasilkan hasil yang maksimal atau optimal. Kemudian mobilisasi keuangan yang tepat. Nah, mobilisasi keuangan itu bagaimana caranya mengumpulkan dana untuk menjalankan bisnis yang merupakan bagian dari sebuah sistem manajemen keuangan. Jadi kalau jadi manajer itu harus menyimpulkan, mengestimasi jumlah yang dibutuhkan untuk kegiatan usahanya, ya, kegiatan perusahaan, kegiatan produksi perusahaan, mau dari surat utang, saham, atau eh, pinjaman bank, itu harus terukur, ya. Kemudian ada kelangsungan hidup perusahaan, ya. Tujuan didirikan perusahaan itu agar berkesinambungan. Jadi sangat penting mengelola keuangan ini. Nah, dana yang dikumpulkan itu harus dikelola seefektif dan seefisien mungkin. Jadi oh, terus ada koordinasi yang benar. Koordinasi yang benar ini maksudnya harus ada pemahaman eh, dan korporasi yang tepat antara berbagai departemen, ya. Jadi setiap departemen itu harus terintegrasi di dalam sebuah sistem. Kalau tidak terintegrasi, akhirnya apa? Nah, ada miss atau leading keputusan, terus ada dana yang digunakan dua kali, ya. Misalkan kita buat di divisi keuangan ingin membuat pelatihan sumber daya manusia, ternyata di divisi produksi juga ingin buat, mereka bikin nyantumin. Nah, harusnya kan ini bisa satu kegiatan gitu. Kalau satu kegiatan kan lebih efektif gitu. Terus ada menurunkan biaya modal. Nah, di sini yaitu bagaimana modal itu digunakan seefektif dan seefisien mungkin. Akhirnya apa? Menurunkan biaya modal. Jadi modal yang keluar tuh lebih sedikit. Oke. Nah, ruang lingkup pada manajemen keuangan itu ada satu, keputusan investasi, termasuk investasi dalam aset tetap, ya. Kemudian ada investasi dalam aset lancar, merupakan bagian dari keputusan investasi yang disebut sebagai keputusan modal kerja. Kemudian ada keputusan keuangan. Nah, terus keputusan keuangan ini berhubungan dengan peningkatan keuangan dari berbagai sumber daya yang akan tergantung keputusan tentang jenis sumber, periode pembiayaan, dan pengembaliannya. Lalu ada keputusan dividen. Nah, di sini dividen, manajer keuangan harus mengambil keputusan sehubungan dengan distribusi laba bersih. Jadi laba bersih nanti dibagi menjadi dua bagian. Ada dividen untuk pemegang saham, ya, dikurangi dividen persentase pembagian yang harus diputuskan. Jadi pembagiannya harus, jadi tidak semuanya keuntungan bersih itu, ya, laba bersih itu dibagikan kepada pemegang saham, karena harus di saving juga, nanti digunakan untuk rencana ekspansi dan diversifikasi perusahaan. Kalau nggak gitu perusahaan nggak berkembang. Ya ada tiga, ya, ada. Jadi ruang lingkup manajemen keuangan itu tiga: keputusan investasi, keputusan keuangan, dan keputusan dividen. Nah, lanjut ke lembaga keuangan.
Lembaga keuangan atau badan usaha yang menawarkan jasa dalam bidang keuangan, di mana lembaga ini nantinya akan bergerak dengan cara untuk menghimpun dana dari masyarakat. Selain menghimpun juga akan menyalurkan dana tersebut untuk proyek pembangunan, sehingga nantinya bisa mendapatkan sebuah keuntungan yang berupa bunga atau persentase. Jadi, misalkan bank itu nggak mungkin, bank itu kan menyerap dana dari masyarakat. Jadi lembaga keuangan itu fungsinya adalah menyerap dana dari masyarakat, ya, atau menghimpun, kemudian disalurkan dalam berbagai skema kepada masyarakat, ya, untuk modal, biasanya untuk modal bangun rumah segala macam, kredit-kredit itulah. Nanti dari pembiayaan itu mereka kan harus balikin apa yang dia dipinjamkan. Dari kembaliannya itu kan ada range bunga, ya, ada range bunga yang diminta sebagai bentuk jasa jasa dari perusahaan, dari bank, lembaga keuangan telah memberikan pinjaman. Itu yang disebut bunga atau persentase. Nah, dari situlah keuntungannya. Nah, manfaat lembaga keuangan. Nah, manfaat lembaga keuangan, manfaat relokasi. Pertama, manfaat relokasi pendapatan. Jadi maksudnya di sini memberikan manfaat untuk melakukan relokasi pendapatan. Dengan kata lain, bahwa pendapatan yang diterima atau didapatkan oleh masyarakat bisa menjadi lembaga ini menyimpannya, karena pendapatan tersebut tidak akan diganggu gugat sehingga nantinya bisa digunakan untuk masa yang akan datang dalam memenuhi berbagai kebutuhan, ya. Jadi relokasi pendapatan itu kan masyarakat itu bekerja kemudian mendapatkan gaji kan. Nah, kalau sekarang kalau dia hanya menyimpannya itu di rumah, ya kan? Dia menyimpan rumah itu kan sekarang cukup relatif berbahaya, ya. Bisa aja kehilangan macam-macam. Nah, itu disimpanlah di bank. Nah, nanti oleh bank itu disimpan sama bank, kemudian dikelola sama bank. Nah, dikelolanya tadi dalam bentuk pembiayaan. Nah, itu satu, relokasi pendapatan. Yang kedua, ada manfaat dari segi likuiditas. Jadi, di mana masyarakat yang memiliki kebutuhan atau keperluan itu bisa mendapatkan uang tunai dengan mudah, ya. Tadi pembiayaan, pinjaman dan lain sebagainya. Jadi sih nggak perlu khawatir dalam memenuhi dia apa. Jadi misalkan mau beli rumah belum punya uang, nggak bisa pinjam ke bank. Nanti dalam pengembaliannya dalam bentuk cicilan, dipotong gaji berapa persen, ya, potong gaji berapa persen, terus keuntungan yang didapatkan oleh bank berapa persen. Yang ketiga, manfaat kemudahan transaksi. Jadi selain manfaat dari segi alokasi pendapatan, relokasi pendapatan dan likuiditas, kita juga bisa mendapatkan manfaat melakukan transaksi dengan mudah, ya kan? Sekarang itu transaksi eh, kalau kita mau transfer itu kan dulu harus ke kantor pos, ya, harus ke kantor pos baru bisa kirim uang ke orang lain. Nah, sekarang nggak perlu, semua sudah semua dalam genggaman, ya. Dari handphone, kalau udah punya handphone ini, punya mobile banking, kita bisa transfer kapanpun dan dimanapun secara real time, gitu. Jadi kemudahan untuk transaksi. Yang keempat itu manfaat untuk pengalihan aset. Maksudnya, nah, dari sini kita bisa eh, meminjamkan dana dari bank-bank ini bisa meminjamkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengalihan aset itu pembiayaan. Lalu, nah, fungsi dari lembaga keuangan yang pertama berfungsi sebagai tempat penyimpan kekayaan, ya. Jadi itu orang tadi berkaitan dengan relokasi pendapatan. Orang nyimpen nabung di bank, gitu, disimpanlah di bank. Gak mungkin orang-orang kaya itu
nyimpen uangnya di rumah. Oh, itu rumah full kali miliaran, ya, triliunan miliaran full. Nggak bisa. Itu kan resiko. Terus ada yang kedua itu sebagai fungsi pembayaran. Nah, ini bisa sekarang bisa melalui bayar-bayar apapun udah bisa transfer lewat cek, kartu kredit, giro, biliet dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga memberikan sebuah jaminan. Nah, dana yang disimpan di masyarakat itu ada lembaga penjaminnya. Nggak mungkin dana itu hilang. Kalaupun hilang itu akan diganti oleh bank. Ya, ada LPS, lembaga penjamin simpanan. Jadi lebih baik lebih baik kalau punya uang ya disimpan di bank. Karena ketika di bank itu banyak hal yang kita dapatkan manfaatnya ya. Terus ada memberikan pengetahuan dan informasi. Nah, fungsi yang ini nih nantinya akan menjalankan tugas sebagai salah satu pihak yang memiliki kalian dalam sebuah analisis. Nah, selain ekonomi juga bisa menganalisis kredit yang akan digunakan kepentingan sendiri maupun nasabah. Ini bukan hanya itu aja, lembaga keuangan itu akan menyebarkan sebuah informasi kegiatan yang itu bisa memberikan keuntungan. Misalkan deposito, terus ada tabung emas, sekarang tuh lagi gencar tabung emas, ya. Terus ada asuransi, terus ada jaminan kesehatan, banyak. Kemudian yang kelima itu ada sebagai transmutasi kekayaan. Maksudnya transmutasi kekayaan ini proses pengalihan yang bersifat kewajiban oleh lembaga menjadi sebuah aset. Jadi di mana pengalihan itu nantinya memiliki waktu jatuh tempo yang berdasarkan keinginan nasabah. Ini deposito ya, contoh deposito. Ini sesuai kesepakatan antara penabung dengan pihak lembaga keuangan. Terus ada berfungsi sebagai pembiayaan. Nah, itu pembiayaan ya. Pembiayaan untuk membiayai semua kebutuhan konsumsi. Bukan hanya konsumsi, juga bisa investasi ekonomi. Jadi seorang nasabah bisa membutuhkan pembiayaan dalam bentuk barang, bisa mau beli barang, mobil, motor, rumah dan lain sebagainya. Kemudian ada fungsi likuiditas. Di fungsi likuiditas ini lembaga keuangan itu berusaha untuk memberikan kepercayaan kepada nasabah sehingga nasabah itu bisa percaya bahwa aset yang telah disimpan itu aman. Nah, selain aman juga akan dikembalikan pada saat nantinya dibutuhkan atau jatuh tempo sesuai perjanjian antara nasabah dengan pihak lembaga keuangan. Nah, kemudian jenis-jenisnya ada dua, ada lembaga keuangan non-bank, ada lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan non-bank itu nantinya bertugas dalam memberikan jasa tentang keuangan, kemudian akan menarik dana yang berasal dari masyarakat secara tidak langsung. Contohnya itu ada asuransi, kemudian ada pegadaian, ada perusahaan leasing dan lain sebagainya. Itu non bank ya, dia memberikan ya kayak beli mobil. Nah, itu lembaga keuangan non bank, dari dealer kan memberikan kredit segala macam. Terus ada apa tuh, FIF ya kan, itu kan memberikan melakukan pembiayaan untuk pembelian motor, itu non bank. Terus ada lembaga keuangan bank. Nah, lembaga keuangan bank ini memiliki tujuan untuk menerima dan menghimpun ya. Nah, maksudnya menghimpun itu menghimpun simpanan uang, terus menerbitkan nota bank, terus juga ini sifatnya apa, sifatnya bentuknya ya bank-bank umum kayak bank BRI, terus ada BNI, Bank Perkreditan Rakyat dan lain sebagainya. Nah, modal. Nah, modal ini merupakan segala sumber daya baik berupa uang, barang, atau tenaga yang dapat dijadikan untuk mendirikan sebuah usaha atau bisnis. Nah, modalnya ini sendiri merupakan
sesuatu yang sangat vital dalam menjalankan bisnis atau perusahaan. Gak mungkin perusahaan itu berdiri tiba-tiba jadi gitu tanpa modal. Jadi perusahaan itu pastinya butuh modal. Ya kalau di akuntansi aja kan ada persamaan akuntansi, ada modal, ya kan. Kemudian, nah jenis modalnya ada modal investasi, modal kerja, dan modal operasional. Nah, modal investasi itu modal yang digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya itu lebih dari 1 tahun. Nah, kalau penggunaan modalnya itu untuk bisa beli tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, ya. Terus sumbernya bisa macam-macam. Bisa dari modal modal pemilik perusahaan sendiri, bisa juga dari perbankan. Kemudian ada modal kerja. Nah, modal kerja itu modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat sedang beroperasi. Modal kerja itu digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu produksi. Ya, contohnya ya tenaga kerja. Terus uh, terus bukan tenaga kerja saja tetapi juga yang untuk mengoperasionalnya. Nah, terus ada modal operasional. Terus modal operasional ini jenis modal yang harus dibayarkan untuk kepentingan biaya operasi bulanan bisnis. Contohnya ya gaji. Terus ada pulsa, telepon, air, PLN dan retribusi lainnya. Nah, intinya modal operasional ini adalah uang yang harus dikeluarkan untuk membayar pos-pos biaya di luar bisnis dan biasanya dibayar bulanan. Kemudian ada sumber modal. Nah, sumber modal sendiri itu ada modal internal. Nah, dari modal internal ini maksudnya modal yang dapat dari perusahaan itu sendiri atau pemilik perusahaan ya. Biasanya dari pemilik perusahaan atau dari hasil penjualan. Terus ada modal internal itu sulit digunakan untuk mengembangkan bisnis karena sifatnya terbatas dan sulit mengalami peningkatan yang signifikan. Makanya kalau dari modal internal itu nggak cukup. Akhirnya apa? Ya mengambil permodalan dari perbankan. Karena permodalan perbankan itu kan dana masyarakat yang dihimpun oleh bank itu jumlahnya besar. Ya, nanti juga bank akan mendapat manfaat atau keuntungan dari pinjaman pembiayaan. Kemudian ada sumber eksternal. Sumber modal eksternal ini modal yang berasal dari luar perusahaan, ya, yang diperoleh dari kreditur atau pemegang saham yang nanti dapat diambil dalam bagian perusahaan. Ada keuntungan yang harus dibagi, yaitu dividen. Atau kalau dari perbankan ya dia bayar cicilan itu bertabungannya. Terus ada keterbatasan yang ada pada modal internal. Membuat suatu perusahaan memerlukan modal eksternal yang bisa didapatkan dari luar dan sifatnya tidak terbatas ya. Jadi sifatnya modal eksternal ini tidak terbatas. Ya, sekali lagi dana yang dihimpun oleh lembaga keuangan itu besar jumlahnya. Terus ada modal eksternal ini umumnya didapatkan dari pinjaman bank, koperasi atau sumber modal lainnya. Atau investor yang menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Nah, ini kita bahas akuntansi karena bicara mengenai manajemen keuangan itu tidak lepas dari akuntansi. Basicnya di akuntansi. Kenapa? Akuntansi adalah ilmunya untuk mengelola keuangan itu. Jadi kalau nggak ada akuntansi, nggak bisa itu seorang manajer keuangan itu menganalisa laporan keuangan tuh nggak mungkin bisa. Dan laporan keuangan tuh nggak mungkin ada. Menganalisa bisnis itu berjalan itu nggak akan bisa. Jadi fungsinya itu harus ada akuntansi. Manajemen keuangan itu nggak akan bisa berjalan kalau nggak ada akuntansi. Nah, teman-teman belajar nih mengenai akuntansi kan, sudah belajar. Akuntansi ini adalah seni untuk mencatat, ya kan, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Nah, untuk profesinya disebut akuntan. Jadi mencatat dimulai dari proses transaksi ya, itu dicatat, kemudian diringkas di jurnal, terus dianalisis laporan keuangannya, terus
dari laporan keuangan itu dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan, baik itu karyawan, manajer, pimpinan perusahaan maupun penanam modal. Nah, prosesnya ada mencatat, meringkas, melaporan, menganalisa, ya. Nah, ini adalah yang penting nih, persamaan akuntansi, dasar-dasar akuntansi itu penting. Ini harus dihafal. Ya, sekali lagi aset ini sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Ya, aset adalah barang-barang milik Anda. Modal, yang disebut modal adalah barang-barang ini sesuai dengan nilai yang dapat memberi Anda uang sebagai imbalan. Contoh aset adalah mobil, rumah, tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Kemudian ada liabilities, kewajiban. Nah, ini berupa pinjaman dari bank atau dari orang. Kemudian owner equity, jumlah total uang tunai yang diinvestasikan seseorang dalam suatu organisasi. Jadi ekuitas pemilik investasi yang dilakukan juga tidak selalu berupa uang, bisa berupa produk. Ini aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Nah, tujuannya agar pencatatan itu terperinci. Ya. Nah, pencatatan terperinci. Eh, Akuntansi ini kan bahasa bisnis ya, bahasa dari transaksi yang telah terjadi. Ya, otak manusia itu nggak dapat menyimpan informasi tanpa akhir. Jadi dengan demikian proses akuntansi itu bisa mempertanggungjawabkan atau untuk menyimpan semua transaksi yang dilakukan dalam sebuah perusahaan. Jadi ya, dia akan terinci menyimpan segala jenis segala transaksi yang ada, keseluruhan transaksi itu dicatat di dalam akuntansi. Kemudian laba rugi. Nah, di sini bagian akuntansi akan menentukan apakah uh, kegiatan produksinya ini menguntungkan atau tidak, ya kan? Kemudian ada utilitas sumber daya. Ya, sumber daya ini kan bagian yang penting dari sebuah organisasi ya. Kalau nggak ada sumber daya ini, ya nggak akan berjalan. Nanti dari sini kita bisa uh, ini kan pembelanjaan ya. Sumber daya itu membelanjakan, jadi segala sumber daya itu dihitung, jadi berapa sih besarannya beban-beban yang dikeluarkan. Ini kan kalau kegiatan produksi itu nggak lepas dari ada biaya untuk listriknya, terus untuk gaji karyawan dan lain sebagainya. Kemudian ada estimasi posisi keuangan. Nah, estimasi posisi keuangan ini eh, bagaimana sih kalau posisi keuangan itu digambarkan dengan apa? Neraca kan ya. Nah, dari neraca ini nanti akan menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Kemudian membantu dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dari hasil kan dilaporkan ya. Dari laporan itu, oh mana yang dari neraca nih? Wah, ininya harus diperbaiki. Ya, oh hutangnya terlalu besar ini. Oh kenapa modelnya sedikit? Itu bisa di cross check semua. Jadi dari situ para pemilik kepentingan itu bisa mengambil keputusan. Nah, ini macam-macam bidang akuntansi. Ada akuntansi keuangan. Ya, akuntansi keuangan ini berfokus pada pelaporan informasi keuangan pada sebuah organisasi. Ya, itu nanti bertanggung jawab kepada pihak uh, eksternal, kayak calon investor, kreditur, itu. Terus ada akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen ini fokusnya untuk pengukuran, menganalisis dan melaporkan informasi yang berguna untuk keperluan manajerial. Manajerial itu manajemen di masing-masing tingkatan. Kemudian ada audit. Audit ini verifikasi
laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Ini ada kebocoran kan nih dari segala transaksi yang telah dilakukan perusahaan kan berdasarkan laporan nih. Ini kenapa labanya sekian, kenapa labanya nggak dibagiin. Nah itu diproses melalui audit. Terus ada akuntansi pajak. Nah kalau akuntansi pajak, ya ada sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi itu uh, berfokus pada pemrosesan data keuangan. Ya alurnya tuh. Sekarang itu bisa menggunakan udah canggih zaman tuh bisa pakai artificial intelligence. Dari situ udah terlihat laporannya. Jadi sekarang itu udah ada juga software akuntansi itu udah banyak. Jadi software akuntansi itu tinggal input-input aja terus keluar hasil laporannya. Oh, ternyata begini laporannya. Nah, itu sistem informasi berfokus pada pemrosesan data. Kemudian ada akuntansi pajak. Nah, kalau akuntansi pajak yang namanya pajak berarti fokus pada laporan keuangan yang berkaitan dengan perpajakan, ya. Terus ada akuntansi forensik. Akuntansi forensik ini sifatnya investigatif, yang penelusuran untuk memecahkan sebuah masalah atau sengketa yang diduga itu sebagai kebocoran atau fraud. Ya nanti itu diputuskan oleh pengadilan atau arbitrase lah. Nah, laporan keuangan itu berkas yang berisi pencatatan uang. Jadi seluruh segala pencatatan aktivitas keuangan perusahaan itu terangkum di dalam laporan keuangan. Nah, ada 5 jenis laporan keuangan. Nah, ada laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, kemudian ada analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan ini uh, suatu metode yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Ya, dianalisa, dia ingin lihat stabilitas keuangan perusahaan itu seperti apa. Karena nanti dari laporan keuangan itu menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Itu dianalisa nanti. Nah, ada analisanya itu ada 4 jenis analisa. Ada analisa tren, common size, persentase perubahan, dan analisa industri. Nah, yang pertama jenis analisa laporan keuangan itu ada analisis tren. Nah, analisis tren ini uh, kita akan membandingkan data itu berdasarkan time series ya. Jadi manajer keuangan itu akan membandingkan data dari waktu ke waktu. Biasanya berdasarkan histori data yang didapat dari laporan keuangan dan itu menggunakan analisis rasio keuangan. Nah, itu dilihat misalkan tahun 2017 itu berapa, 2018 berapa, 2019 berapa, kayak gitu. Kemudian ada analisis common size. Nah, analisis common size ini biasanya digunakan untuk melakukan analisa terhadap neraca dan laporan laba rugi ya. Nah, dalam analisa ini ntar setiap komponennya itu uh, dibagi dengan penjualan. Jadi komponen laporan laba rugi itu akan dibagi dengan penjualan, kemudian disajikan dalam bentuk persentase penjualan. Nah, format dari persentase ini menggunakan metode perbandingan dan bukan angka absolut. Jadi format ini lebih mudah untuk dimengerti oleh manajer keuangan dan sangat memudahkan seorang manajer keuangan untuk mengetahui laporan laba rugi disajikan dalam format yang sederhana. Karena disajikan dalam format yang sederhana. Nah, kemudian ada analisa persentase perubahan. Dalam analisa ini lebih banyak digunakan menghitung tingkat pertumbuhan dari setiap komponen untung rugi, ya, laporan laba rugi. Kemudian komponen neraca terhadap tahun dasar pembuatannya. Nah, jenis analisa ini memang sedikit lebih sulit bila dibandingkan dengan jenis analisa laporan keuangan lainnya. Namun analisa ini merupakan jenis analisa laporan yang baik dan akurat ya, karena lebih rinci. Terus analisa ini membuat seorang manajer keuangan itu uh,
bisa melihat kondisi berbagai laporan keuangan. Kemudian ada analisa industri. Nah, dalam analisa industri ini melibatkan perbandingan kondisi perusahaan terhadap perusahaan lain. Kalau tadi memperbandingkan berdasarkan time series ya, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Nah, ini dengan industri lain yang serupa. Tujuannya untuk mengetahui perusahaan melakukan investasi finansial. Ya. Jadi mau lihat memperbandingkan investasi finansial setiap perusahaan yang serupa. Nah, itu nanti juga menggunakan teknik penghitungan rasio. Nah, terus jenis-jenis laporan keuangan yang bisa dianalisa ada neraca. Karena di dalam neraca itu menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada waktu-waktu tertentu. Kemudian ada di sini pasti melihat kalau di neraca itu kita bisa lihat modal ya. Kayak gimana, aktivanya seperti apa, modalnya seperti apa. Kemudian ada laporan laba rugi. Jelas kalau laba rugi berarti apa? Untuk melihat besarnya keuntungan atau kerugian yang diterima oleh perusahaan. Terus ada laporan perubahan posisi keuangan. Nah, pada laporan perubahan posisi keuangan ini kita mau lihat bagaimana kas itu dipergunakan, ya. Jadi melihat sumber sumber dana perusahaan. Nah, laporan ini penting nih, ini kan lihat arus kas, perubahan posisinya dari waktu ke waktu seperti apa. Kemudian, nah kalau manajer keuangan itu berfungsi untuk ini ya, untuk mengelola keuangan perusahaan, kemudian di dalamnya terjadi perencanaan untuk mendapatkan pendanaan. Ini tugas dari seorang manajer keuangan. Nah, bersama dan lainnya harus membuat perencanaan umum dengan penguangan perusahaan, terus menjalankan roda perusahaan seefisien dan seefektif mungkin, mengambil keputusan dalam investasi, bertanggung jawab dalam berbagai keputusan pembiayaan yang ada, terus menghubungkan perusahaan pada pasar keuangan, lalu bertugas memajukan perusahaan. Tanggung jawabnya ya mengkoordinasikan pengontrolan dana perusahaan, mengelola fungsi akuntansi yang ada, merencanakan dan mengembangkan sistem keuangan perusahaan. Nah, ini penting ya. Terus memastikan jalannya efisiensi kerja perusahaan, bertanggung jawab jaga pengelolaan pajak perusahaan, arus kas, utang dan piutang. Nah, demikian materi perkuliahan kita hari ini. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe ya. Terus berikan komen sebagai tanda teman-teman telah menyimak video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.